Ya sobatku yang baik, Sana sementara menunggu tetapi aku langsung. tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Kita mau berdoa sebelum kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan ibadah secara streaming dengan bergabung dengan channel Taman Bencana di Taman Bencana. Kita berdoa supaya ibadah yang kita ikuti berkenan di hadapan Tuhan dan hati kita sungguh terarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Secara khusus Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk terarah hanya kepada Tuhan. Dan dengan mulut kami, hati kami memuji-muji Engkau. Engkau berkenan terhadap setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu yang akan kami terima melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Tuhan, yang campur tangan hamba-Mu, Pendeta Jeffrey di Taman Bencana, ya Tuhan, akan jadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa, menjadi berkat bagi setiap orang yang ikuti dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau menghadap Dia. Dia yang akan memeluk kita. Dia yang akan mengangkat kita yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami sudah melewati hari-hari yang sulit di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan selalu baik. Tuhan selalu beserta dengan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kebaikanmu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan ini. Kami mau selalu dekat padamu, dan saat ini kami mau datang kepadamu, merasakan kebaikanmu, merasakan hadiratmu Tuhan. Masuk menghadap Tuhan, kiranya Tuhan menjamah hati kami yang lemah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, saran pemerintah Roh Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikaitkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari hari ini kita menaikkan pujian buat Tuhan kita, ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, dan kita menaikkan, kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Segala karya-Mu, doa ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Mari katakan bersama, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bangga bagiku. Mari lebih lagi katakan bersama, sangat jiwa mengharapkan Batu serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Mari bersama-sama angkat tangan kita di tangan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama sorakan tangan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, Kau datang menjadi sama dengan manusia. Kau menderita, Kau mati sebagai ganti kami yang berdosa Tuhan, sehingga kami boleh luput dari dosa dan beroleh hidup yang kekal karena karya. Yesus, Yesus, indah mulia, oh pertama imanku. Kami hanya mau percaya kepada Engkau Tuhan, sebab selamanya bagaimanapun musim kehidupan ini berjalan, kami tahu Engkau tetap Allah yang menopang kami, Kau Allah
terima kasih Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang tetap sampai selama-lamanya. Kembali melalui firman-Mu nyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Nyatakan kebenaran-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, walaupun situasi sulit, kami akan dapat tetap keluar sebagai pemenang karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami, membimbing kami, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami, dan mendidik kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami pagi hari ini. Kami siap duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami. Ya Roh Kudus, penuhi pikiran kami. Biar kami boleh memahami firman bukan hanya dengan akal pikiran kami saja, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang menerjemahkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan, hamba-Mu yang penuh dengan tata celah ini. Biar sungguh firman-Mu boleh diberitakan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, hidup kami akan diubahkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Depan dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan iman, katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, hari ini tanpa terasa sudah hampir sebulan atau mungkin lebih dari sebulan Bapak Ibu kita ada di dalam situasi pandemi ini, ya. Bapak Ibu, kita boleh bersyukur karena tak terasa 1 bulan berlalu begitu saja, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pandemi ini akan segera selesai karena Bapak Ibu setiap badai itu pasti akan selesai. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan kita alami dan kebesaran Tuhan akan kita alami. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini ada banyak hal yang mungkin berubah dalam kehidupan kita. Ada banyak hal Bapak Ibu yang mungkin kita tidak pikirkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ada banyak orang Bapak Ibu dalam masa pandemi ini yang mengalami kekecewaan karena ada banyak rencana-rencana yang kita buat mungkin gagal. Ada banyak Bapak Ibu mungkin rencana-rencana yang sudah kita susun dengan begitu matang, akhirnya tidak bisa terlaksana, ya. Hari ini Bapak Ibu saya mengambil tema yaitu when your plan fails. Ketika rencana-rencana kita gagal. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini ada banyak rencana yang pasti kita harus ubah, ya. Di dalam akhir tahun Bapak Ibu biasanya saya selalu menyusun goal setting. Ada rencana-rencana tindakan-tindakan yang saya ingin lakukan selama tahun 2020 ini. Tahun 2020 ini sebenarnya Bapak Ibu saya memasuki tahun 2020 dengan excited, dengan penuh semangat karena ada banyak hal yang sudah saya rencanakan. Tetapi Bapak Ibu, tanpa saya kira-kira ternyata di bulan yang ketiga ini akhirnya saya mengubah begitu banyak rencana-rencana saya. Dan saya yakin bukan cuma saya Bapak Ibu, hampir semua orang yang ada di dunia ini bahkan mengubah rencana-rencananya secara massal. Dan hari ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai ini. Mungkin ada di antara Anda yang sudah menyusun rencana traveling berpergian kemana-mana. Mungkin Anda sudah mulai membatalkannya saat ini. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Anda yang sudah punya rencana-rencana dalam bisnis Anda, dalam usaha Anda, dalam pekerjaan Anda. Saya rasa Anda pun sudah mulai mengubah rencana-rencana itu. Mungkin juga ada di antara kita Bapak Ibu yang sudah menyusun rencana keuangan kita selama tahun ini. Dan ternyata mendadak kita harus mengubah rencana keuangan kita. Atau mungkin juga ada di antara kita Bapak Ibu yang sudah berencana menikah di tahun ini. Dan akhirnya kita mulai bingung. Apakah tetap melanjutkan ataukah kita menunda sampai pandemi ini selesai. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat firman Tuhan. Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, perspektif apakah yang harus kita miliki ketika kita memiliki sebuah perencanaan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung.
Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setelah mendapatkan untung. Bapak Ibu, mungkin ada banyak di antara kita yang mirip dengan orang yang digambarkan di dalam ayat 13 ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 13 ini ada sebuah penggambaran orang yang punya perencanaan yang begitu luar biasa. Ya, dia sudah tahu Bapak Ibu kapan dia mau pergi, mau kemana, dan di sana akan tinggal berapa lama, dan dia akan bekerja apa, dan dia akan mendapatkan untung. Mungkin Bapak Ibu dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang sudah punya perencanaan. Ya, Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh berencana. Berencana adalah sesuatu yang baik. Ingat Bapak Ibu, Pendeta Hengki sempat mengutip kutipan dari John Maxwell yang mengatakan bahwa kalau kita tidak merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan sesuatu, yaitu sebuah kegagalan. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak ingin kita punya rencana. Saya yakin Dia ingin kita punya rencana karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang dalam tahun ini kita sudah punya perencanaan waktu. Saya mau ngapa-ngapain aja sepanjang tahun ini, ya. Seperti orang dalam ayat 13, hari ini atau besok dia sudah punya rencana untuk besok, dia sudah punya rencana untuk mungkin 3 bulan lagi. Mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu tahun ini kita akan ngapain aja dari bulan Januari, Februari, bahkan sampai Desember. Ada di antara kita mungkin Bapak Ibu yang sudah punya perencanaan akan tujuan kemana kita mau pergi. Ya, Bapak Ibu saya pun begitu ya. Tahun ini mau pergi kemana aja sudah ada rencananya yang saya sudah buat dari jauh-jauh. Ya, atau mungkin ada di antara kita yang udah beli tiket promo Bapak Ibu ya. Untuk lebaran, untuk libur lebaran ini. Atau untuk Anda pergi kemana ya. Ada di antara kita mungkin yang juga punya perencanaan keuangan yang baik. Kita sudah berpikir Bapak Ibu, kita sudah ada mungkin ada cicilan-cicilan yang harus kita bayar selama tahun ini. Sehingga Anda sudah merancangkan perencanaan ekonomi yang begitu baik. Ada di antara kita juga yang mungkin Bapak Ibu sudah buat perencanaan usaha. Perencanaan pekerjaan yang kita akan kerjakan selama tahun ini. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan dalam bagian ini memberikan kita sebuah nasihat. Ada 2 perspektif penting Bapak Ibu yang harus kita miliki, yang harus kita pahami dan kita sadari. Kalau kita mengalami kegagalan di dalam perencanaan-perencanaan yang kita buat. Sekali lagi, Bapak Ibu berencana itu baik. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ada 2 perspektif Bapak Ibu yang saya ingin ajak lihat dari ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Pertama Bapak Ibu dari ayat yang ke-14, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang biasa. Walaupun Bapak Ibu Anda punya perencanaan yang luar biasa, mungkin dalam tahun-tahun lalu Bapak Ibu kita pernah sukses dalam perencanaan kita. Mungkin dari 90% rencana-rencana yang Anda buat itu mungkin berhasil selama tahun-tahun kemarin. Tetapi Bapak Ibu kita harus menyadari bahwa kita ini adalah seorang manusia yang biasa. Ya, dikatakan Bapak Ibu di ayat yang ke-14 yaitu sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita harus menyadari bahwa kita ini tidak maha tahu. Walaupun Anda jago dalam merancang budget, dalam merancang perencanaan-perencanaan keluarga Anda, di perusahaan Anda, dan dimanapun Anda berada. Tapi kita harus menyadari Bapak Ibu kita adalah manusia yang tidak maha tahu. Dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Gak usah besok, 1 jam lagi akan terjadi apa aja belum tentu Bapak Ibu kita bisa tahu. Bahkan Bapak Ibu di dalam ilmu pengetahuan teknologi yang sudah maju ini Bapak Ibu,
Untuk memperkirakan cuaca aja itu hanya perkiraan. Kita pikir sore nanti nggak hujan, Bapak Ibu, tapi ternyata tiba-tiba hujan dan rencana kita bisa tiba-tiba gagal. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Walaupun Bapak Ibu Anda sudah punya perencanaan, Anda tetap harus menyadari bahwa Anda adalah manusia biasa. Perencanaan sehebat apapun, Bapak Ibu, tidak ada perencanaan yang pasti akan terjadi. Karena kita yang membuatnya adalah manusia biasa. Kita adalah pribadi yang tidak maha tahu. Kita bukan seperti Tuhan yang maha tahu, yang tahu segala sesuatu, di mana rencananya pasti berhasil. Ini yang pertama, Bapak Ibu, kita ini manusia biasa. Dan ayat 14 juga dikatakan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus menyadari juga bahwa hidup kita itu singkat. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini kita melihat ada begitu banyak orang yang tiba-tiba tutup usia. Bahkan Bapak Ibu, beberapa waktu sebelum masa pandemi ini mulai, ada sebuah tren ya, ada orang-orang yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung mendadak. Kita lihat ada beberapa orang, ada artis-artis juga yang mengalami itu. Ya, kali ini tidak pandang bulu, Bapak Ibu, baik orang kaya, baik orang miskin, orang yang sehat luar biasa pun bisa tiba-tiba meninggal. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu begitu singkat. Kita bukan manusia super yang bisa hidup selamanya. Anda bisa punya rencana untuk tahun ini, tapi kita nggak pernah tahu apakah hidup kita akan bisa sampai mengakhiri tahun ini. Bapak Ibu, rencana kita bisa gagal karena kita adalah manusia yang biasa. Jadi kalau saat ini mungkin Anda sedang mengalami kegagalan dalam perencanaan yang Anda buat, Bapak Ibu, ini adalah satu yang wajar yang kita alami. Karena kita adalah manusia yang biasa. Kita tidak maha tahu, dan hidup kita itu begitu singkat. Yang kedua, Bapak Ibu, hal yang kita harus kita miliki, pandangan yang harus kita miliki, yang kedua adalah dari ayat yang ke-15. Dikatakan sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dikatakan, Bapak Ibu, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Bapak Ibu, kalau kita bisa hidup, itu karena Tuhan yang menentukannya di dalam kedaulatannya. Hidup dan mati kita, itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan berapa lama kita hidup. Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu, kapan kita mati dan bagaimana caranya kita akan mati. Kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu berdaulat menentukan masa hidup kita. Ada banyak hal mungkin sekarang yang tiba-tiba berubah, Bapak Ibu. Saya mendengar, Bapak Ibu, ada seorang rekan saya. Mamanya tadinya sehat. Ya, seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba, Bapak Ibu, mamanya kena COVID. Dan dalam waktu beberapa hari tiba-tiba tutup usia. Kita tahu bahwa kita tidak tahu hidup kita seperti apa, tetapi Tuhan yang menentukan masa hidup kita. Dan kita yakin, Bapak Ibu, kalau kita tutup usia pun, kita percaya bahwa kita aman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan juga menentukan keberhasilan yang kita alami. Dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Kalau kita bisa berbuat ini, kalau kita bisa berbuat itu semua karena Tuhan yang mengizinkannya. Bapak Ibu, kalau dalam tahun ini mungkin Anda punya perencanaan-perencanaan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Anda mengerti ini, saya yakin Bapak Ibu, kita tidak akan kecewa. Walaupun rencana-rencana kita gagal, tapi kita tenang sebab semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Walaupun rencana-rencana kita berubah, walaupun Bapak Ibu planning-planning yang sudah kita buat dengan matang itu akhirnya berubah, kita tahu Bapak Ibu perubahan-perubahan itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut.
Walaupun ada yang bilang ekonomi akan makin sulit, virus ini terus bertambah, orang-orang yang kena dari virus ini. Saya yakin Bapak Ibu kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang berdaulat. Dia menentukan masa hidup kita, dan Dia yang menentukan setiap keberhasilan yang kita miliki. Bapak Ibu, sebenarnya tahun ini adalah sebuah tahun yang saya semangat, ya. Salah satu goal setting saya, Bapak Ibu, yang sudah bertahun-tahun saya buat, dan tahun ini harusnya hampir tercapai. Bapak Ibu, salah satu kerinduan saya, Bapak Ibu, saya ingin banget pergi visit ke Hillsong Church yang ada di Australia, ya. Bapak Ibu, di akhir tahun kemarin saya bersyukur karena ada berkat dari Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saya memberanikan diri untuk membeli tiket Hillsong Worship Conference yang diadakan tahun ini, tahun 2020 bulan Oktober nanti, ya. Bapak Ibu, itu pertama kalinya akhirnya mimpi saya yang bertahun-tahun tercapai. Saya bisa pergi ke Australia dan bisa melihat gereja Hillsong dan datang ke worship conference yang diadakan. Itu adalah sesuatu yang sudah saya mimpikan, sudah saya dambakan. Saya bersyukur Bapak Ibu, di akhir tahun kemarin ada berkat Tuhan sehingga akhirnya saya bisa bayar tiket conference-nya. Bahkan saya sudah beli tiket pesawatnya, bahkan saya sudah beli penginapan di sana. Saya sudah beli dolar Australia Bapak Ibu untuk jajan di sana. Dan di pikiran saya adalah saya tinggal pergi saja dengan nyaman dan tenang. Perencanaan saya sudah saya buat dengan matang Bapak Ibu. Tetapi jujur Bapak Ibu, ketika saya melihat kasus COVID ini semakin hari seperti ini, Bapak Ibu, membuat saya mulai kecewa rasanya. Membuat saya Bapak Ibu mulai rasanya, aduh, mimpi saya yang harusnya tercapai tahun ini, tiba-tiba Bapak Ibu saya mulai pesimis. Padahal masih Oktober, ya. Saya masih berdoa semoga Oktober semuanya udah aman, ya. Tapi Bapak Ibu, beberapa conference membatalkan conference-nya. Ya, walaupun nanti aman, tapi kalau conference-nya nggak jadi pun, Bapak Ibu, sebenarnya cukup mengecewakan buat saya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengingat ini, kita boleh berencana. Tetapi ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan yang berdaulat. Saya yakin kalau tahun ini pun saya nggak bisa pergi, saya yakin ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu, ada satu hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya dan juga kepada kita semua. Bapak Ibu, masalahnya apa? Seringkali kita mudah kecewa di dalam perencanaan-perencanaan yang gagal yang kita alami. Masalahnya ada di ayat yang ke-16, yaitu kita mengalami kita memiliki masalah, yaitu kesombongan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Masalahnya Bapak Ibu, kita terlalu sombong. Kesombongan itu Bapak Ibu akarnya ada dua, ya. Yang pertama yaitu adalah gagal untuk mengenal diri kita. Kita seringkali merasa bahwa kita cukup hebat, karena mungkin Anda punya banyak rencana yang tahun-tahun lalu sukses dengan luar biasa, sehingga Anda berpikir bahwa rencana Anda tahun ini pasti sukses. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita manusia biasa. Sehebat apapun perencanaan yang Anda buat, pasti ada titik lemahnya. Sehebat apapun perencanaan yang Anda buat, pasti itu bisa gagal. Ingat bahwa kita manusia biasa, hidup kita singkat, kita bukan manusia yang maha tahu. Dan yang kedua adalah kegagalan kita untuk mengenal Allah. Itu yang menyebabkan kita sombong. Bapak Ibu, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha luar biasa, di mana rencana kita tidak bisa menyamai rencana Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dengan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Kita harus menyadari dua fakta itu, bahwa kita adalah manusia yang biasa, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita memiliki perspektif yang benar akan kedua hal ini, walaupun rencana kita gagal, walaupun kita akan kecewa, tetapi kita tidak akan tinggal di dalam kekecewaan kita. Banyak orang Bapak Ibu tidak siap kecewa ketika rencananya gagal. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa kita ini manusia biasa. Karena kita pikir bukan Tuhan yang berdaulat, tapi kita yang berdaulat, kita yang pegang kontrol akan kehidupan kita. Bapak Ibu, masa pandemi ini membuat kita sadar bahwa bukanlah kita yang mengontrol kehidupan kita, tetapi Tuhan yang mengontrol
dulu kehidupan manusia di dunia ini. Tidak ada manusia yang terlalu hebat. Tidak ada pemerintah yang terlalu hebat. Tidak ada penguasa yang terlalu hebat yang bisa mengontrol segala sesuatu. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membuktikan pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Semua hanya bisa mengira-ngira. Itu bukti bahwa hanya Tuhan yang bisa mengontrol segala sesuatu. Sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda bahkan tidak dapat mengontrol kehidupan Anda secara pribadi. Kita sadar Bapak Ibu di masa ini bahwa kita manusia biasa dan kita membutuhkan Allah kita, Allah yang berdaulat. Saya akan menutup khotbah saya hari ini Bapak Ibu dengan memberikan beberapa nasihat di dalam bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Yang pertama Bapak Ibu, berdoalah senantiasa. Masa pandemi ini harusnya membuat kita makin sering berlutut di hadapan Tuhan dan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Masa pandemi ini harusnya membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Aneh sekali Bapak Ibu kalau di masa ini kita masih malas untuk berdoa. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah keadaan yang bisa tiba-tiba berubah, Anda tidak bisa lagi andalkan uang Anda. Anda tidak bisa lagi andalkan jabatan Anda. Karena uang yang banyak pun Bapak Ibu mungkin sekarang sulit untuk digunakan. Anda cuma bisa beli makanan saat ini Bapak Ibu. Nggak bisa beli macam-macam. Ya. Anda punya uang banyak, udah nggak bisa lagi pergi traveling ke Amerika. Ya. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada di antara kita yang mau pergi ke Amerika hari-hari ini, betul? Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi andalin uang kita nggak bisa andalin lagi pekerjaan kita. Bahkan ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaannya. Ada banyak orang Bapak Ibu yang saya dengar mulai mau menutup usahanya. Anda nggak bisa lagi bergantung kepada usaha Anda. Anda nggak bisa lagi bergantung kepada income Anda. Ini waktunya Bapak Ibu kita berlutut dan kita bergantung hanya kepada Tuhan kita. Dalam masa pandemi ini berdoalah senantiasa. Memohon kepada Tuhan agar masa sukar ini segera berlalu. Dan kita percaya Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Amin. Amin. Kita percaya badai pasti berlalu. Yang kedua Bapak Ibu, lakukanlah bagian kita. Karena hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah. Dalam masa pandemi ini lakukan bagian kita. Bagian kita Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana kita berusaha juga untuk menekan agar virus ini tidak terus menyebar. Lakukan bagian kita dengan kita melakukan physical distancing. Kalau Anda keluar dari rumah, pakai masker Bapak Ibu, itu sudah diperintahkan. Kalau sekarang pemerintah kita membuat aturan-aturan Bapak Ibu, kita harus mulai taat. Ini bagian kita. Jangan menyerah. Walaupun Bapak Ibu pandemi ini adalah pandemi yang mungkin kalau dalam hidup saya Bapak Ibu ini adalah pandemi yang paling menyeramkan. Selama saya masa hidup gak pernah terjadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu hari ini tepat 1 bulan gereja kita gak ibadah. Ya, Bapak Ibu gak pernah Bapak Ibu kita melakukan ibadah online sampai 1 bulan. Bahkan ini aja pertama kalinya kami melakukan ibadah online di GPBJ Taman Kencang. Kalau kita tidak lakukan bagian kita, saya yakin Bapak Ibu ini akan makin menyeramkan. Tapi ini adalah bagian kita sekarang. Ini adalah giliran kita. Lakukan yang kita mampu. Saya yakin Bapak Ibu physical distancing kita semua mampu melakukannya. Ya, saya yakin kita semua mampu Bapak Ibu untuk menahan diri kita. Untuk kalau nggak penting-penting kita nggak perlu keluar dari rumah. Kita menahan diri kita Bapak Ibu. Untuk tidak dulu berkerumunan, tidak dulu pergi nongkrong-nongkrong, ya. Sekarang kita bisa nongkrong, kita bersyukur ada Zoom, ya, ada aplikasi-aplikasi kita bisa hangout di dunia maya, ya. Lakukan bagian kita, berdoa senantiasa dan lakukan bagian kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada Yesus dan meneladani apa yang Ia lakukan. Ketika di Taman Getsemani, Bapak Ibu, Yesus pernah berdoa,
Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Bapak Ibu, ketika Yesus berdoa ini, Yesus mengatakan bahwa jalan salib yang harus dia lakukan memang diakui bahwa itu begitu berat. Itu begitu menyakitkan. Penderitaan yang akan dialami itu begitu menyakitkan dan dia membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus pun ketika dia mengalami masa sukar, Yesus berdoa. Saya rindu Bapak Ibu, kita meneladani Yesus yang berdoa. Walaupun masa ini sukar, jangan lagi Bapak Ibu kita merasa jadi orang yang cukup kuat. Tapi mulai hari ini kita harus setia, berdoa, bergantung kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, biarlah bukan cuma di masa pandemi ini, tapi sehingga waktu selesai masa pandemi ini, doa sudah jadi gaya hidup kita semua. Dan Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Di dalam doanya, Yesus mengakui bahwa kita punya Allah yang berdaulat. Bahwa Allah Bapa berdaulat. Dia sadar bahwa dia ada di dunia untuk melakukan pekerjaan Bapa, bukan kehendaknya. Bapak Ibu, mungkin rencana Anda boleh gagal, rencana keuangan Anda boleh berubah. Mungkin ada banyak mimpi-mimpi yang mungkin Anda harus kubur dalam tahun ini. Tapi Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita berdaulat. Kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Amin. Kita tidak akan dibiarkan kekurangan. Saya yakin Bapak Ibu, Allah kita adalah Yehova Jireh, yaitu Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami sulitnya ekonomi saat ini, tapi Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang maha kaya. Amin. Saya yakin Tuhan kita akan menyatakan kekayaannya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saya rindu saat ini kita tundukkan kepala, kita mau menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini engkau mengalami kekecewaan atau engkau sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, karena ada banyak rencana-rencana, planning kita yang berubah tiba-tiba. Mungkin ada banyak hal, angan-angan mimpimu yang harus engkau kubur karena pandemi ini. Hari ini kita harus belajar mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ini manusia biasa. Kami sadar Tuhan, sebagus apapun rencana kami jauh dari sempurna karena kami manusia biasa. Karena kami bukan manusia yang maha tahu. Tuhan, masa pandemi ini menyadarkan kami bahwa kami ini manusia yang tidak maha tahu. Akui di hadapan Tuhan bahwa masa pandemi ini membuat kita menyadari bahwa hidup manusia begitu singkat. Dan saat ini kau berdoa di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat menentukan segala sesuatu. Kalau saat ini mungkin kau sedang khawatir, kau sedang ragu, kau sedang mengalami kekecewaan karena ada banyak hal yang berubah dalam hidupmu saat ini, kau boleh letakkan tangan kananmu di dada dan berdoa secara pribadi, menyerahkan segala kekhawatiranmu, menyerahkan segala keraguan kita, segala ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Jujur kami syok Tuhan ketika segala sesuatu tiba-tiba berubah. Dalam hidup kami mungkin kami belum pernah mengalami kejadian seperti ini Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa mungkin ada di antara kami yang takut saat ini. Ada di antara kami yang sedang kecewa. Ada di antara kami yang sedang dikuasai oleh kekhawatiran Tuhan akan perubahan-perubahan yang besar yang terjadi saat ini. Tapi kami hari ini Tuhan datang kepadamu. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia biasa. Kami bukan manusia yang maha tahu.
Kami tahu hidup manusia begitu singkat, begitu rapuh Tuhan. Kami menyadari Tuhan, sebagus apapun rencana kami buat, tetap rencana kami jauh dari sempurna Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Kami ini manusia yang begitu lemah. Dan juga Tuhan, kami mengakui bahwa kami punya Tuhan yang berdaulat. Engkau yang menentukan segala sesuatu. Engkau yang mengatur segala sesuatu. Dan biarlah saat ini Tuhan, biarlah kekhawatiran kami, keraguan kami, kecewaan kami boleh digantikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Itu ketika kami berserah kepadamu. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu menentukan apapun. Dan saat ini yang kami hanya bisa lakukan adalah berserah, bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini gantikan kekhawatiran itu Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Gantikan dengan iman yang berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya badai pasti berlalu. Kami percaya Tuhan, pandemi ini pasti akan berlalu. Dan kami yakin Tuhan, kami akan melihat kebesaran Tuhan. Ketika pandemi ini berlalu, kami akan makin mencintai Tuhan. Karena kami melihat Engkau Tuhan yang benar-benar luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami Tuhan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Maka kami sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Yehova Rafa Allah yang akan menyembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan bagi para pemerintah kami Tuhan. Pemerintah di seluruh dunia ini, Tuhan tolong berikan hikmat kepada setiap mereka. Untuk mereka sungguh-sungguh boleh mengambil kebijakan yang terbaik Tuhan untuk menekan pandemi ini. Tuhan yang mencukupkan segala apapun yang dibutuhkan. Baik yang dibutuhkan Tuhan oleh tenaga-tenaga medis, obat-obatan yang dibutuhkan, rumah-rumah sakit Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu biar Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Dan Tuhan, mohon gerakan kami orang-orang percaya Tuhan. Gerakan hati kami untuk kami boleh mulai bersumbangsi melakukan bagian kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengendalian diri dalam masa physical distancing ini. Biar kami bisa mengendalikan diri kami, menahan diri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sebuah sukacita yang besar di depan yang akan kami alami. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang besar itu beserta dengan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan apa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama dengan iman katakan amin. Lalu kita bersyukur hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengalami berkat Tuhan. Dan ini waktunya kita Bapak Ibu untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah ini selesai Bapak Ibu. Persembahan dapat dilakukan secara online. Untuk nomor rekening yang Anda butuhkan, Anda bisa lihat nanti di akhir ibadah akan ditampilkan. Anda bisa memberi persembahan secara online. Ibu saya percaya kalau Anda memberi dengan sukacita, Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau terus mencukupkan kami sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini adalah simbol, adalah tanda di mana kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan secara online. Biar Tuhan memberkati gereja-Mu yang mengelola. Biar sungguh Tuhan persembahan ini dapat digunakan sepenuhnya untuk keperluan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mau memberi dengan sukacita bersama-sama dengan iman katakan amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari saudara arahkan hati kepada Tuhan. Biarlah segala pujian bagi Tuhan. Melalui kehidupan kami ya Tuhan, suka maupun duka, kami
Kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini, supaya kami lebih mengenal-Mu, lebih dibentuk karakter kami, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati kami semua. Saudara-saudara diberkati kiranya iman semua. Makin hari makin bertambah dewasa dan serupa Kristus dalam hal karakter Anda. Kesehatan saudara diberkati Tuhan. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis saudara diberkati Tuhan. Masa depan saudara diberikan masa depan yang indah, cerah dan penuh dengan harapan. Dan setiap masalah pergumulan yang Anda